warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Debat Spesial 2022, yang kami hormati segenap panitia Debat Spesial 2022. Kami dari Winhas Jember, saya Adelia Enan Saskia selaku pembicara pertama, ada Bu Nazla Korina Bila selaku pembicara kedua, dan Muhammad Husni Mubarak selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kerangka berpikir dengan tema mewujudkan pendidikan non formal guna menuju Indonesia Emas. Sebelum menyampaikan kerangka berpikir kami, izinkan kami menyampaikan dengan sisi statuta approach, study case serta use constituendum. Guna untuk mewujudkan pendidikan non formal menuju Indonesia Emas, Sustainable Development Goals 2045 berangkat dari kasus Heri Wirawan yang mana dapat memberikan suatu pandangan negatif tentang pendidikan, salah satunya pendidikan non formal. Hal tersebut dapat diafirmasikan oleh MUI yang mengutuk keras peristiwa tersebut karena bukan hanya telah dinodai ketulusan lembaga pendidikan dalam membina moral anak didiknya, tetapi juga telah mengorbankan masa depan bangsa. Setiap runtutan kasus Heri Wirawan, ternyata beberapa banyak hambatan yang terjadi dapat mempengaruhi citra buruk masyarakat, mulai dari pendidikan non formal, guru bahkan penegak hukum. Ambiguitas dari adanya pendidikan non formal pada praktik tertentu memperlihatkan non integritas dari suatu pendidikan, bahkan guru selaku tenaga pendidik. Padahal telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan pendidikan Nomor 22 dan 2006 dalam pasal PP 73 pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa madrasah diniyah atau sekolah non formal termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan sejarah diniyah, mengalami dinamika sehingga terjadi pasang surut dalam perkembangannya. Maka dengan adanya hal tersebut menjadi tantangan bagi pendidikan non formal untuk mengembalikan citra masyarakat guna mewujudkan generasi muda masa kini yang berintegritas. Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka dinyatakan bahwa perlu adanya peran dari elemen pemerintahan hingga elemen masyarakat demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanah undang-undang tersebut menjadikan landasan fundamental untuk pendidikan secara nasional di Indonesia. Sehingga kami menegaskan bahwa adanya kesepakatan dengan kerangka argumen ius constituendum bahwa berdasarkan pendekatan perundang-undangan nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren sebagaimana termaktub dalam pasal 8 tentang penyelenggaraan pesantren yang mewajibkan pengembangan nilai Islam rahmatan lil alamin berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaca pada undang-undang tersebut, untuk menuju Sustainable Development Goals 2045, maka terdapat serangkaian tujuan yang menghasilkan output dari adanya undang-undang tersebut, yakni pertama, pendidikan non-formal harus memberikan fasilitas berupa pengembangan. Selain pengembangan intak, perlu juga pengembangan iptek. Hal tersebut dilandasi oleh adanya urgensi dari banyaknya para lulusan pendidikan non-formal yang masih perlu mempelajari terkait teknologi terbaru yang belum pernah didapatkan dalam ranah pesantren. Yang kedua, setiap pesantren hendaknya memberi peluang kepada peserta didik untuk melakukan wirausaha berupa ekonomi kreatif maupun wisata religi. Kemudian yang ketiga, perlu adanya pengembangan yang berkaitan dengan infrastruktur atau tatanan pemerintahan guna untuk menjadi pemimpin yang arif dan bijak yang berpedoman pada agama dan Pancasila. Yang terakhir yakni perlu adanya pengawasan secara ketat serta laporan pendidikan kepada Direktorat Pesantren dan Pendidikan Diniyah setiap bulan guna meminimalisir adanya penyelewengan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi dari pembicara 1 dan 2, menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas diperlukan adanya peran dari pemerintah dan juga masyarakat, baik itu ditinjau dari segi regulasi, pengawasan dan juga peraturan. Adanya ius constituendum ialah untuk mencetak generasi yang berintegritas dan juga profesional. Karena Indonesia membutuhkan generasi muda yang berdaya saing dan juga berkarakter. Sehingga solusi yang kami tawarkan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals 2045 ialah dengan pengembangan sumber daya manusia, berwirausaha dalam hal ini ialah ekonomi kreatif, kemudian mengasah kepemimpinan dan juga pengawasan yang ketat. Mengacu pada pendapat Presiden Joko Widodo bahwa pengembangan sumber daya manusia, industri kreatif dan juga pariwisata akan sangat menjanjikan bagi generasi muda Indonesia. Sehingga apabila tawaran tersebut dilaksanakan, maka peran pendidikan non formal menuju Indonesia Emas akan terrealisasikan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.